Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Subur dari Universitas Bosowa. Ingin mewawancarai narasumber pertama. Ini siapa, Pak? Pak Junari. Saya sudah bersama dengan Pak Junari. Mungkin langsung saya bertanya, Pak. Dulu sebelum adanya Udang Paname ini, Pak, dulu lahan kosong atau tidak? Lahan kosong. Lahan kosong. Terus waktu adanya ini, Pak, apakah membantu masyarakat di sini, Pak, dalam ekonomi mungkin? Bagaimana, Pak? Ya, tentunya banyak aspek yang terbantu. Bukan saya dari segi ekonomi sudah pasti orang-orang yang terlibat, tapi yang terpenting itu adalah pembelajaran, artinya pengenalan kepada masyarakat sekitar bahwa berbudidaya udang Paname itu bukan saja di Empang, tetapi dengan menggunakan lahan yang terbatas, dengan menggunakan sistem kolam terpal, itu kita bisa berbudidaya di lahan-lahan yang terbatas. Jadi berbudidaya bukan saja Empang, itu hal yang pertama. Yang kedua, tentunya memotivasi warga untuk bagaimana bisa juga berusaha, karena budidaya udang Paname ini tentunya memberikan hasil yang bisa menjanjikan untuk orang-orang yang mau berusaha di dalam. Jadi membantu sekali, Pak. Sangat membantu. Terus, Pak, yang mungkin yang dapat sebagian misalnya bantuan di sini kayak yang berdampak, kira-kira dulu latar belakang ekonominya bagaimana, Pak? Apakah mungkin pas sebelum ada ini kurang baik, terus pas ada ini baru membaik, ada penghasilan tambahannya? Yang jelas dengan adanya budidaya udang Paname ini, sistem bioblok kolam terpal, tentunya itu membantu masyarakat yang terlibat di dalamnya, artinya dalam kata lain kelompok, sampai membantu dari segi ekonomi, tentunya juga pengetahuan tentang bagaimana berbudidaya itu juga mereka pahami, sehingga pengalaman ini atau pengalaman yang dia dapat di sini setelah bergabung tentunya dia bisa tertularkan oleh masyarakat sekitar itu. Terus dari segi ekonomi tentunya pendapatan mereka akan bertambah dan akan merubah tatanan maupun pengetahuan mereka tentang bagaimana cara hidup dalam suatu kelompok kemasyarakatan, dalam suatu kelompok usaha. Terus dari segi sosialnya, Pak, kan tadi bilang sini berkelompok, Pak, mereka saling rukun atau mungkin sering terjadi masalah-masalah kecil-kecil begitu, Pak, masalah besar mungkin. Alhamdulillah, jadi namanya hidup masalah tentu ada, tapi semua masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah, mereka bermufakat. Jadi di sini semua yang dikata bisa terselesaikan semua, dan mereka bisa bekerja antara satu dengan yang lain dengan baik. Nah, terus dampak sosialnya kepada masyarakat, bisa mengedukasi warga sekitar untuk mau berbuat seperti apa yang kelompok Kalambayang ini lakukan. Jadi interaksinya cukup baik, Pak, saling bersosialisasi bersama. Alhamdulillah, sosialisasi lancar, baik dari kalangan kelompok maupun masyarakat sekitar kolam budidaya ini. Nah, mungkin Perkenalkan, saya Angga Pratama selaku mahasiswa Universitas Bosowa, Prodi Sosiologi. Baik, saya di sini sedang berada di mana? Di daerah Tanjung Bayam, Kampulet, Tanjung Merdeka. Di sini tempat bisa dibilang tempat budidaya udang Paname. Baik, langsung ke narasumber pertama. Boleh tahu dengan nama siapa? Kebetulan saya dengan Nasrul selaku pelaku usaha budidaya udang Paname. Kita bisa dibilang warga sekitar sini juga. Iya. Baik, mungkin bisa sebelum ada udang budidaya di sini, kita caranya Kalau kebetulan saya pengrajin. pengrajin. Yang di paparan yang bisa kan. Dengan adanya budidaya ini bisa dibilang perekonomian sekarang atau sosial di sini meningkat atau Ya tentunya meningkat.
kan banyak warga yang terlibat. Dan di sini budidayanya semacam seperti apa Kak? Dia budidayanya bibit atau dari mana? Kita pembesaran, Pembesaran saja. berarti tidak dikembangkan lagi. Tidak. Terus saya bilang dulunya ini tempat seperti apa? Kebetulan yang di sini lahan mati, yang kita bikin untuk memanfaatkan ini. Terus orang pertama kali yang bikin tempat ini kayak budidaya di sini siapa? Dari pemerintah kah atau masyarakat sekitar? Masyarakat kita. Terus peran pemerintah di sini ya? Peran pemerintah sangat mendukung juga, dari perikanan apa semua, termasuk kampus musola juga. Terus kalau di sini Kak bisa dibilang dia bibitnya ngambil dari mana? Atau dikasih atau kita ngambil sendiri? Kebetulan kemarin kita ambil di Baru, Terus terakhir kemarin. terus dibesarin di sini ya? Iya. Mungkin itu saja Kak dari saya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.